Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga kita semua dalam kondisi sehat ya. Dan tak lupa saya menyapa Bapak mentor kita, Bapak Irdianto SE MHP. Dan kali ini saya Lisa Kristiana Dewi, Latsar Angkatan 34 Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, kelompok 3, akan membahas mengenai manajemen P3K. P3K adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Namun sebelumnya saya akan membahas sedikit tentang pengelolaan manajemen ASN. Pengelolaan atau manajemen ASN adalah kebijakan dan praktik dalam mengelola aspek manusia atau sumber daya manusia dalam organisasi, termasuk dalam hal ini adalah pengadaan, penempatan, mutasi, promosi, pengembangan, penilaian, dan juga penghargaan. Manajemen ASN terdiri dari manajemen PNS, manajemen P3K, pengelolaan jabatan pimpinan tinggi, organisasi, dan sistem informasi. Nah, sekarang kita bahas manajemen P3K. Manajemen P3K meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan dan perjanjian kerja, serta perlindungan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah penetapan kebutuhan. Setiap instansi pemerintah wajib untuk menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan P3K berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Kemudian yang kedua adalah pengadaan. Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi calon P3K setelah memenuhi persyaratan. Pengadaan calon P3K ini merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pada instansi pemerintah dengan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, serta pengangkatan menjadi P3K. Kemudian yang ketiga adalah penilaian kinerja. Penilaian kinerja P3K bertujuan untuk menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja antara PPK dengan pegawai yang bersangkutan. Kemudian yang keempat adalah penggajian dan tunjangan. Pemerintah wajib membayar gaji yang layak dan juga adil kepada P3K. Gaji diberikan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab jabatan, dan risiko pekerjaan. Lalu tunjangan apa yang diberikan P3K oleh pemerintah? Yang pertama adalah tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, dan tunjangan lainnya. Gaji dan tunjangan ini diterima oleh P3K kemudian setelah dipotong dengan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kelima adalah pengembangan kompetensi. P3K diberikan kesempatan untuk memperoleh pengayaan pengetahuan dalam rangka kegiatan pengembangan kompetensi. Kesempatan untuk pengembangan kompetensi ini direncanakan setiap tahun oleh instansi pemerintah. Yang keenam adalah penghargaan. P3K yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugas diberikan penghargaan berupa yang pertama, tanda kehormatan sesuai peraturan perundang-undangan. Yang kedua, kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi. Yang ketiga adalah kesempatan menghadiri acara resmi dan atau acara kenegaraan. Sedangkan P3K yang jatuhi sanksi administratif tingkat berat, yaitu berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat, dicabut haknya untuk memakai tanda kehormatan. Dan untuk tata cara pemberian penghargaan P3K dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketujuh adalah disiplin. Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, P3K wajib untuk mematuhi disiplin P3K. Yang kedelapan adalah pemutusan hubungan perjanjian kerja. Pemutusan hubungan perjanjian kerja ada tiga. Yang pertama adalah dilakukan dengan hormat karena beberapa alasan, yaitu meninggal dunia, perampingan organisasi, serta tidak cakap jasmani dan atau rohani. Yang kedua adalah pemutusan hubungan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena dihukum penjara karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun, kemudian melakukan pelanggaran disiplin P3K, dan yang ketiga tidak memenuhi target kinerja. Yang ketiga adalah pemutusan hubungan kerja dengan tidak hormat karena melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 45. Yang terakhir, yang kesembilan adalah perlindungan. Jadi pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada P3K. Perlindungan tersebut berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Nah, mungkin cukup sekian ya mengenai manajemen ASN.
khususnya tentang manajemen P3K. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.